minute. Who are you? A few moments later. A few minutes later. A few inches later. 12 seconds later. 3 days later. 3 weeks later. Many months later. 6.5 hours later. 1 eternity later. 2,000 years later. 3:28 a.m. Tomorrow. Day 2. Day 3. Day 4. Hari ini saya akan menunjukkan tips dan trik cara memasukkan rumus VLOOKUP pada tabel bantuan. Ikuti terus ya teman-teman tips dan triknya. Tips dan trik yang pertama, kita lihat dulu ini perintahnya bantuan. Berarti kita mencari judul tentang tabel bantuan. Di tabel bantuan ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Cara mengetik rumus VLOOKUP adalah pertama, kita ketik sama dengan. Setelah itu, kita ketik kata VLOOKUP, yaitu ada huruf V, L, O, K, U, dan ada huruf P. Setelah tulisan V, L, O, K, U, P tertulis, kita akan langsung masuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya kita akan berikan tanda kurung pada tulisan VLOOKUP. Jadi kita akan tekan shift dan tekan kurung. Ini teman-teman. Lalu jangan lupa baca perintah di bawahnya. VLOOKUP kurung lookup value. Lookup value ini berarti kata kunci. Cara kata kunci pada tabel berikut adalah kode. Kita pencet kode yang pertama yaitu ANK. Maka keluar seperti ini. Step selanjutnya kita baca lagi perintah di bawahnya. VLOOKUP kurung lookup value koma. Karena di lookup value ini ada koma, jadi kita bisa ikuti koma. Kita ketik koma. Nih, setelah kita ketik koma, kita baca lagi perintah yang ada di bawahnya. Table array. Table array berarti keseluruhan dari tabel berikut. Jadi karena keseluruhan dari tabel berikut adalah ini, kode banyak. Jadi kita akan blok dari AMK ke biskuit. Setelah kita blok AMK, itu kode AMK sampai banyak biskuit, lalu kita blok ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Hasilnya kan seperti ini, F2, D2 bagi K7. Setelah itu kita baca lagi perintahnya. Di perintahnya ini ada tanda koma kan teman-teman. Kita juga berikan tanda koma. Nih, seperti ini teman-teman. Kita berikan tanda koma. Nih, setelah itu kita baca lagi perintah yang ada di bawahnya. Ternyata sebelum kita memberikan koma, kita itu harus menekan V4 atau V4 untuk menjadikan angkanya ini dolar. Jadi komanya kita hapus terlebih dahulu dan kita ketik V4. VN kita tahan, lalu kita ketikkan V4. Dan jadilah seperti ini. Jadi seperti dolar-dolar kan teman-teman. Lanjut kita baca perintah yang ada di bawah ini. Setelah table array, kita ke call index. Setelah sudah seperti ini, kita tambahkan lagi koma teman-teman. Kita ketik koma. Setelah kita ketik koma, kita baca lagi call index num. Berarti ini dia menanyakan bahwa berapa tabel yang akan kita jumlahkan. Karena di sini kita akan mencari tabel bantuan dan kita akan melihatnya dari kedua tabel ini. Kita menjumlahkannya. Di sini tabel bantuannya ada 2 ya teman-teman.
Berarti kita tuliskan angka 2. Setelah kita tuliskan angka 2, kita juga tuliskan lagi koma seperti perintah call index strip num koma. Berarti kita ketikkan koma. Setelah kita ketikkan koma, kita baca perintah true dan false. Kita pencet dulu false. Setelah seperti ini, berarti menandakan bahwa kita sudah bisa mengetikkan angka selanjutnya, yaitu 0. Kita disuruh mencari perkembangan total sumbangan susu bayi. Untuk perkembangan total sumbangan susu bayi, kita diperintahkan menggunakan line atau diagram line. Ayo teman-teman, ikuti caranya. Karena kita hanya disuruh mencari perkembangan susu bayi, maka kita blok dari susu bayi yang di atas ini sampai ke bawah ini ya teman-teman. Dan kita cari juga perbandingannya. Makanya banyaknya juga kita blok. Banyak atau jumlah susu bayinya juga kita blok ya teman-teman. Mari kita blok. Setelah sudah kita blok, seperti biasa teman-teman, kita menekan insert. Dan kita pilih line. Nih line, kita tekan. Hanin mau milih yang ini, Deng. Nian pilih yang ini ya. Anin tekan. Nih teman-teman, nampak kan? Nih susu bayi, nampak perbandingannya kan? Selalu naik. Setelah itu, kita lanjut ke perintah selanjutnya ya teman-teman. Setelah itu, kita lanjut ke perintah terakhir ya teman-teman. Perintah terakhirnya, kita harus membandingkan sumbangan mie instan yang selalu turun. Berarti kita mencari sumbangan mie instan. Di sini kita diperintahkan menggunakan area. Nih teman-teman, kita disuruh mencari sumbangan mie instan. Kita lihat ya mie instan, lalu kita blok dan kita cari perbandingannya. Setelah kita blok, kita tekan insert dan kita tekan area. Karena area adalah ini, kita pilih yang ini. Nih, ini dia teman-teman. Ternyata kita juga bisa mengganti loh. Hanin mau ganti warna hijau deh, biar lucu. Wow, lucu. Setelah itu kita selesai. Yeay, kita selesai mengerjakan semua perintahnya teman-teman. Nih, ini dia teman-teman, semua hasil diagram yang sudah kita buat. Yang pertama, ini adalah diagram lingkaran. Yang mana ya? Ya teman-teman, ini adalah diagram lingkaran. Ini adalah diagram batang. Ini adalah line. Dan ini adalah area. Teman-teman sudah paham kan cara menggunakannya, cara menjadi perbandingannya, dan cara menentukannya. Jadi karena teman-teman sudah paham cara membandingkannya dan membuat diagramnya, sekian dulu ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dipraktekkan di rumah. Semoga berhasil. Karena 0 sama dengan false. Kita ketik 0 dan yang terakhir kita tutup kurung. Kita tutup kurung. Setelah itu, step selanjutnya kita pencet atau kita tekan tanda enter. Tuh teman-teman, jadi berarti rumus VLOOKUP-nya berhasil. Cara mengetahui rumus VLOOKUP-nya berhasil, kita bisa melihat dari tabel yang di atas ini. Kita pencet nih, dan kita lihat ternyata rumus yang kita gunakan berhasil. Maka kita akan melakukan hal yang sama pada tabel berikutnya atau tabel bantuan selanjutnya. Berarti kita akan melakukan hal sama pada bis hingga mie. Ikuti terus ya teman-teman.
Ini teman-teman, semuanya hampir selesai. Yang dari nomor 1 hingga nomor 14. Ini mau nomor 15 lagi. Sebelum itu, karena nomor 1 sampai nomor 14 selesai, mari kita kerjakan yang terakhir sama-sama, yaitu nomor 15. Sebelum mengerjakan nomor 15, Hanin akan menjelaskan sesuatu. Bagaimana tahu caranya ini sudah memakai rumus atau belum? Caranya ketika teman-teman ketik, akan muncul seperti ini di atas tulisan, berarti teman-teman sudah menggunakan rumus. Ini teman-teman, semuanya hampir selesai. Yang dari nomor 1 hingga nomor 14. Ini mau nomor 15 lagi. Sebelum itu, karena nomor 1 sampai nomor 14 selesai, mari kita kerjakan yang terakhir sama-sama, yaitu nomor 15. Sebelum mengerjakan nomor 15, Hanin akan menjelaskan sesuatu. Bagaimana tahu caranya ini sudah memakai rumus atau belum? Caranya ketika teman-teman ketik, akan muncul seperti ini di atas tulisan, berarti teman-teman sudah menggunakan rumusnya. Tapi jika teman-teman belum menggunakan rumus, contohnya teman-teman langsung mengetik susu bayi. Misalnya teman-teman langsung mengetik itu, ini susu bayi, teman-teman pencet, tidak ada tulisan rumusnya, cuma ada tulisan susu bayi. Berarti di situ bisa menandakan dia sudah menggunakan rumus atau belum. Setelah itu, mari kita kerjakan sama-sama dan dengar penjelasan Hanin ya teman-teman untuk tabel yang terakhir, yaitu tabel yang ke-15. Nih, membuktikannya. Biskuit udah ada rumus, kemasan udah ada rumus, selimut udah ada, pakaian juga udah ada, kemasan juga udah ada. Jadi semua yang di sini sudah ada rumus. Nampak ya teman-teman? Tuh. Ini teman-teman, tugas berikutnya kita diarahkan untuk mencari perbandingan sumbangan kelas 7 hingga kelas 9 dalam jumlah sumbangan. Jadi kita sini sudah memblok dari kelas hingga banyak. Ini ada tanda-tandanya ya. Karena kita sudah blok dari sini sampai banyak, keluarlah seperti ini. Karena kita diperintahkan menggunakan diagram lingkaran atau PI. Inilah bentuknya ya teman-teman, sudah jelas. Kelas 7 AMK kemasan. Jadi teman-teman bisa lihat yang mana yang banyak dan mana yang sedikit menyumbang. Kita masuk step selanjutnya teman-teman, membuat diagram batang. Setelah membuat PI, kita diperintahkan membuat diagram batang. Kita disuruh atau diperintahkan mencari perbandingan sumbangan untuk setiap bantuan per minggu. Berarti kita mencari perbandingannya. Jadi contohnya seperti ini. Kita disuruh membandingkan sumbangan dalam per minggu. Berarti minggu ke-1 kelas 7 berapa, minggu kedua kelas 8 berapa, dan minggu ketiga kelas 9 berapa. Seperti itu selanjutnya ya teman-teman. Mari kita lakukan. Setelah kita blok untuk mencari perbandingannya, kita lihat dulu sebentar masing-masing perbandingannya. Minggu pertama kelas 8, kelas 7 itu mengumpulkan bantuan kemasan sebanyak 5 kemasan. Dan seterusnya, baru kita menggunakan diagram batang. Seperti biasa teman-teman, kita tekan insert dan kita cari diagram batang itu namanya kolom. Kita pencet dan pilih. Hanin maunya yang seperti ini deh. Kita tekan. Dan muncullah seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, berarti tandanya kita berhasil. Lanjut ya teman-teman ke cara selanjutnya. Nah teman-teman, setelah diagram batangnya tadi jadi, kita lanjut melakukan perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya